Halo Mufilas, selamat datang. Saya Dani Sadiswara di sini di acara Mufila Roundtable yang pertama. Kali ini saya bakal ajak Mufilas sekalian untuk ngobrol bersama 4 sahabat saya, yaitu Dian Sastrowardoyo, Arifin Putra, Reza Radian, dan Acha Septriasa. Yuk, mari gabung. Dan Mufilas, kita sudah kumpul bareng bersama teman-teman saya. Hei, apa kabar semuanya? Hei, ini ada Reza, ada Dian, ada Acha, ada Arifin. Yes. Apa kabar semua? Baik. Baik, iyalah. Semua baik-baik, dan kita hari ini di Mufila Roundtable pertama bakal ngobrolin tentang problematika dunia acting di Indonesia. Agak berat ya. Iya. Nggak apa-apa. Tapi di sini kita bakal ngobrol secara santai. Iya, boleh mengumpat, boleh marah-marah ya kan? Luar biasa, Bapak Reza. Iya. Segmen pertama, topiknya adalah perkembangan seni acting di Indonesia. Masih pentingkah pendidikan acting di tengah banyaknya pemain baru yang dijaring dari bidang modeling misalkan, atau mungkin musik, atau sekarang bahkan ada online video gitu. Oke. Arifin Pertama-tama gue agak ini sih offended by the question, masih pentingkah pendidikan? Karena menurut gue pendidikan itu selalu penting sih. Kapanpun juga itu selalu penting, dan khususnya untuk acting atau profesi apapun juga emang lu perlu pendidikan, dimana lu dilatih dulu gitu, basicnya apa sih gitu. Dan itu di Indonesia hampir nggak ada, hampir semuanya otodidak. Dan apalagi sekarang dengan adanya industri TV stripping harian, di mana banyak sekali aktor aktris yang cantik dan ganteng dan muda-muda, pokoknya yang penting enak dilihat, langsung dilempar ke sinetron, langsung suruh syuting. Tapi nggak ada pendidikan sama sekali, itu dia masalahnya. I see. Kalau Acha gimana, Acha? Ya buat Acha penting, karena biar bagaimanapun hal yang nggak pernah pudar itu adalah ilmu ya. Kalau misalnya kita belajar dari kebiasaan, ya mungkin kita akan selalu bisa baik dan bagus. Tapi acting itu kan perlu methods ya, perlu metode supaya lebih mudah gitu, supaya bisa relate ke karakternya, nggak harus kayak jadi orang gila juga gitu. Tetap kita belajar dari cara-cara yang emang by the book gitu, dan kita tahu memang teori acting bisa dipelajarin dari mana aja. Ada buku-buku yang kita pelajarin dari Amerika, misalnya kiblat acting kita ke Hollywood, atau misalnya ke film-film Perancis atau ke film Jepang, ke film Cina. Selain kita memang mempelajari dari nonton dan segala macamnya, kita pasti harus punya barometer lah paling nggak dari sisi mana kita mau mengembangkan acting itu sendiri gitu. Kenapa pendidikan acting itu penting? Menurut gue kepentingannya adalah untuk melihat juga sebenarnya minat orang-orang yang benar-benar serius sama dunia acting itu sejauh apa sih gitu. Karena kan kita sekarang nggak punya skalanya nih. Nah, misalnya gini, dia. mereka yang main sinetron, karena gue juga berangkat dari situ gitu. Waktu gue main pertama kali, 2 tahun pertama, gue merasa bahwa wah ini kesempatan yang luar biasa nih main sinetron, karena gue bisa menunjukkan bakat kan gitu. Tapi kemudian gue pingin lagi, gue pengen juga main film. Nah sekarang skalanya di Indonesia itu, apakah orang-orang atau aktor-aktor yang saat ini bermain di sinetron juga punya keinginan yang sama? Kan kita nggak tahu. Kalau ada lewat pendidikan yang formal ataupun non formal, saya nggak tahu ya itu tolak ukurnya kayak gimana. Bisa mungkin itu menjadi salah satu barometer tadi untuk akhirnya kita melihat, oh berapa banyak sih kira-kira dari mereka yang benar-benar punya kemauan kuat untuk, nih loh saya mau belajar acting. Jadi balik lagi ke pendidikannya sebenarnya penting banget sih. Di dunia seni acting itu memang ada beberapa mazhab istilahnya ya. Mazhab. Apa aja School boleh of disebut? thought. Ya. School of Thought. School of Thought. Nah, bahasa Indonesia apa ya di enaknya? Mazhab, Mazhab ya? Oh iya. aliran pemikiran, Iya. whatever gitu deh pokoknya. Aliran yang terkenal apa aja bisa Stanislavski. Ya. Stanislavski, ada Brechtian, ada siapa Semua lagi Stella ya? Adler tuh semua turunan Stella, Stanislavski kan? Iya, Semua turunan-turunannya. Jadi gue sampai kemarin tadi malam gue sampai ngobrol diskusi dulu sama si Bang Joko. Menurut lo gimana sih Bang? Kalau gue punya opini bahwa menurut gue personally pendidikan itu tetap penting. Cuma gue senengnya dengan diskusi sama Bang Joko, dia bisa ngebuka jalan pikiran gue ke argumen yang lebih logis. Oke, seni itu menurut dia itu kan ada kayak 2 elemen dalam seni yang membangun, yang membentuk seni. Yang pertama itu teknik. Yang kedua adalah estetik. Bakat, taste, apa segala macam itu estetik. Yang ngebedain seni lo sama seninya Acha beda, itu estetiknya lo sama estetiknya Acha beda. Estetiknya lo sama estetiknya Arifin beda, kayak gitu. Tapi yang namanya bakat, itu nggak pernah bisa diajarin kan? You are born with it. Taste juga nggak bisa diajarin. Namun apa yang bisa diajarin itu
adalah teknik. Gue termasuk dengan aktor-aktor Indonesia yang kita kecemplung ke dalam what so called industry yang sebenarnya masih prematur banget dibilang industri. Kita so called prematur juga dibilang aktor karena di Indonesia ini ternyata untuk jadi aktor nggak perlu tuh ada teknik, nggak perlu tuh ada pendidikan formal. Lo tinggal, ya itu tadi yang lo bilang itu, lo bisa kecebur gitu aja just because either you look good or you have aesthetics. Sampai mungkin ya, kita yang mungkin agak-agak lumayan untung dipanggil lagi, di calling lagi karena dianggap sama masyarakat, oh dia actingnya bagus. Cuma apa yang dibilang acting bagus di Indonesia dari zaman dulu, dari zaman Teguh Karya sampai sekarang yang ada adalah bakat. Nggak ada yang secara formal di Indonesia ini pendidikan yang formal untuk lo tuh belajar tekniknya, sementara untuk bisa mempertanggungjawabkan diri kepada industri lo kan harus punya tanggung jawab profesi nih, bahwa gue secara pendidikan teknis kompetensi hard kompetensinya tuh udah masuk gitu loh, kayaknya standar requirement udah masuk. Nah itu kita nggak punya. Yang gue nangkep dari dia, yang gue setuju banget adalah emang harus ada standarnya sih. Maksudnya kayak minimum standarnya harus ada. Karena bakat itu ada, tapi bakat itu kan raw. Dan kalau misalnya kita ke sekolah formal atau non formal atau seminar atau apapun itu, di situ lo dikasih tools gitu, di mana lo bisa mempertajam apa sih kayak bakat yang lo ada gitu, dimana lo bisa lebih menyalurkan lagi bakat yang ada gitu. Dan beda-beda gurunya sih. Kalau acting kayak kemarin gue baru belajar untuk acting sitcom ya, ternyata beda sama acting layar lebar gitu ya. Dalam arti bahwa kayak kita nonton serial Friends atau misalnya How I Met Your Mother, itu lebih kayak yang acting tuh ternyata dalam sitcom mesti yang you should listening to your partner gitu, to your lawan main gitu. Dan fokusnya ada di mereka. Jadi kalau misalnya gue suka dimarahin sama director gue suka melakukan body language gitu, kayak movement yang nggak penting gitu. Ketika fokus kamera yang ada 3 ini lagi ke teman lo. Jadi lo harus bener-bener dengerin dia. Misalnya tadi yang serius terus tiba-tiba nge-twist jadi lucu kayak gitu-gitu. Jadi emang berbeda banget, kayak misalnya lo main di film Kemarin Kapan Kawin sama lo main film biopik, pasti kan it's different story gitu kan. Dan yang pasti ya dari situ kita perlu belajar acting sebenarnya. Gimana lo bisa bertahan di industri ini, tapi kalau misalnya lo hanya berkutat di situ aja ya. Sebenarnya bukan konteksnya, bukan gimana lo bisa bertahan di industri, lo bisa aja bertahan, cuma gimana lo menuntut industri ini untuk bisa sustainable, supporting, living untuk berapa banyak orang yang cari nafkah di situ. Lo juga harus bisa kontribusinya secara profesional juga harus formal gitu loh. Lo bisa kerja sebagai pengacara karena lo requirement-nya adalah udah lulus sertifikasi lo praktek jadi pengacara kan, jadi dokter kan, jadi apa? Mestinya aktor tuh juga perlu ada kayak standar kayak gitunya. Gini sih, kalau gue punya argumentasi agak berbeda ya menanggapi soal ini. Karena gini, kalau dalam sebuah festival misalnya ada pemberian penghargaan terhadap acting seseorang. Contoh, aktris yang nggak pernah jadi aktor sama sekali, dia hanya seorang seniman, dia penyanyi, tiba-tiba dia dapat Oscar karena actingnya bagus banget, that's it. So acting juga adalah sesuatu yang memang dihidupkan gitu. Jadi orangnya tertentu, nggak bisa semua juga tentang pendidikan formal doang. Ada orang yang udah belajar acting mati-matian, dan hal ini pernah dibahas sama Meryl Streep. Dia pernah bilang, sekolah acting hanya memberikan 20% dari apa yang semua aktor bisa buktikan diri mereka sebagai seorang aktor. 20%. 80% Itu benar sih. itu lahir, itu diberi, itu gift. Jadi you cannot ask for it. Dari tadi kita ngobrol bahwa kita memang perlu pendidikan formal itu, dan sayangnya di Indonesia itu masih belum cukup ya. Bukan belum cukup aja, nyaris nggak ada. Dan kita sendiri sebenarnya pengen banget kan masuk ke pendidikan formal itu lagi ya nggak sih? Benar, Tapi, kayak itu di tidak industri ada gitu. dan tidak diharuskan, dan juga maksudnya alangkah baiknya kalau emang lu mulai ada basic education. Nah setelah itu setiap berapa tahun atau setiap tahun lo emang harus ada follow up education. Soalnya ini membuat akhirnya kenapa standarisasinya jadi nggak ada. Anybody di Indonesia bisa jadi aktor dalam within second gitu. Lo ganteng, lo cantik, lo audisi, lo bisa marah, lo bisa nangis aja tuh bisa langsung kayak, oh udah nih dia aja nih yang main gitu. Gampang banget. Gitu. Akhirnya jadinya ya sering banget kalau acting tuh orang acting mereka jago banget nangis, jago banget marah dan lain-lain, tapi they don't know why. Ukuran cemennya, Iya. lo bisa nangis nggak? Iya, atau marah lu kayak gimana nih gitu. Keluar mata, keluar yang sebenarnya kayak gini, misalnya kalau aktor tiba-tiba sutradara tiba-tiba ke aktornya kurang marah ya, tambahin lagi marahnya. Tapi dia nggak ngasih Tapi motivasi. Dia nggak ngasih motivasi. Tapi nggak ngasih motivasi, cuma Bodoh. bilang tambahin lagi marahnya. Jadi kayak gini ya, ya kayak gitu ya, tahan ya. Tapi maksudnya
nggak ada alasan Apaan sih gitu? why, kenapa Oke. marah, alasannya Sama apa Itu tuh gitu. dampak bukan motivasi. Itu Jadi reaksi direct tuh gitu. iya reaksi. Nah, itu dia. Itu hampir saya apa namanya pengen saya bahas di sini. Ini kan poin Kita kedua punya nih. ISI, kita punya IKJ, kita punya beberapa institusi pendidikan lainnya gitu. Iya. Dan ada yang apa namanya? Ada fakultas teater dan seni peran dan segala macam. Kan sudah ada sebenarnya. Karena gini, kalau misalnya kita berpikir bahwa pendidikan acting itu adalah di teater. Teater itu kan mengasah layer paling dasar dari seni peran itu sendiri. Which is yang semua tentang teori itu akan dibahas di situ gitu loh. Teori-teori seni peran, bagaimana lo mengasah sensitivitas lo bermain dan lain-lain, kepekaan, hal-hal yang sangat Basic. tadi yang dibilang Dian, yang sangat teknik itu ada di situ. Oh, teknik. Gitu, ada di cuman kan tetap aja ada perbedaannya. Kenapa mereka punya sekolah di luar itu acting for television, acting for film sama teater dan ada Screen lagi actor mungkin sama stage stage actor itu beda gitu. Lo boleh belajar ke situ tidak salah belajar acting tapi kita juga butuh di film nih gue nih sebagai aktor aja masih pingin sekolah lagi nih acting for films misalnya ada yang buka workshop dari luar siapa gue pasti akan daftar gitu karena pingin tahu dong masih kayak gimana sih mungkin ada knowledge yang baru. Kalau kita balikin lagi ke masalah industrinya kan, ya itu emang nggak sebuah keharusan. Kalau misalnya di beberapa negara lain, apapun itu kiblatnya, itu sebuah major plus kalau sudah pernah ke sekolah acting atau emang ada master in acting atau bachelor in acting. Itu sebuah major plus gitu. Kalau di sini enggak. Malahan pernah dulu, gue nggak akan sebut namanya, tapi ada satu produser yang pas gue bilang gue ikut sekolah acting, dia bilang, jadinya nanti terlalu teater. Ada kayak gitu ya, malahan it's a minus. Karena gitu. tentunya orang Indonesia mikirnya sekolah acting atau acting formal itu adalah teater. Iya. Dan Tapi akhirnya itu akan membentuk kita bermain seolah-olah yang dianggap theatrical performance dan gitu loh dalam mereka sebuah jadi film. kurang alami dalam tanda kutip. Jadi justru jadi sebuah minus. Tapi kalau di negara lain, berbagai negara yang industri filmnya maju, justru kalau kita sekolah formal itu it's a major plus. Karena kita udah ada bekal-bekal yang sangat basic, udah ada. Kita tadi udah ngomongin kan bahwa harusnya ada tuh, kayak tadi Reza bilang kan, harusnya ada tuh kita belajar di sekolah yang untuk acting for film, acting for sitcom, acting for ini gitu kan. Bedanya tuh di mana sih? Let's say acting for theater itu seperti apa? Di TV, di kamera ada zoom in coy. Wow. Di teaternya ada, ini dari tadi udah terlalu boring soalnya, jadi gue nggak pakai teater. Nah kalau di teater, lo nggak ada zoom in, jadi acting lo udah makin penting, lo mesti membesarkan magnitude acting lo supaya bisa kelihatan sama orang-orang yang duduk paling jauh dari lo. Tapi kalau Oke. dalam kamera, itu urat-urat kelihatan di situ. Gitu kan, jadi bener-bener Suara juga, ya kan? Suara juga. Jadi nggak usah Sound udah dekat banget, ada di sini, ada di atas. Ada clip on, ada mic di atas. Kita berbisik aja juga kedengeran gitu. Emang mungkin kalau gue pengen tambahin, emang acting di stage itu kelihatannya kenapa ruang gerak kita lebih luas dan kenapa sekarang gue juga suka denger banyak aktor yang enggak nanti di close up aja ya, kita di close up aja. Padahal kan kayak pas master ya, masternya kan master shot sangat lebar, semua kelihatan, body language kita per detik per second kelihatan dan movement kita bener-bener kerasa banget sama kamera dan banyak yang meremehkan master shot. Gue kesel banget. Karena kenapa? Ya dari situ kita justru malah lebih bisa explore apa aja lo bisa kelihatan di dalam kamera. Gue termasuk orang yang dulunya nggak lahir dari teater, cuma pada saat gue masuk teater, pas masuk teater modulasi suara aja lo bisa atur men. Kayak misalnya Reza main di beberapa film suaranya bisa beda-beda dan lo nggak kelihatan seperti Reza gitu. Dan misalnya ada beberapa karakter yang mengharuskan lo untuk dari modulasi suara sampai intonation apa segala macam tuh kita bisa bedain gimana acting di TV atau layar lebar atau bahkan di stage gitu. Oke, itu bedanya kalau yang teater dengan film. Sekarang kita ada media baru nih, ada media baru. Namanya YouTube. Hai, kita masuk di dalam ini sekarang. Ya. Hai. Ini yang nonton mungkin dari gadget semua nih kayaknya nih hari ini. Bisa jadi. Nah, sekarang gini, tantangannya apa? Kita tahu bahwa mediumnya itu kecil sekali. Kita nontonnya dari gadget gitu. Ada nggak perbedaan dengan teater atau film pada saat ini? Gue bakal it's still the same buat gue ya. It's still the same. Ini udah mediumnya screen bedanya. Makanya kalau ada yang bilang kayak acting sinetron tuh gini, acting di film tuh enggak. Menurut gue itu yang justru itu juga salah satu yang harus dipatahin sebenarnya karena sebenarnya iya buat TV itu sama film tuh sebenarnya nggak boleh bedain. nggak ada tuh konsep dia akhirnya itulah yang lahir di Indonesia. Kenapa ada orang bilang, duh dia mah actingnya sinetron banget.
selain menanyakan apakah si acting buat si media yang lebih kecil ini, sebenarnya kita masih bertanya lebih loh. Dengan adanya si YouTube atau Vimeo dan segala macam, kira-kira apa sih dampaknya lo sebagai supplier atau sebagai provider atau sebagai konsumen? Sekarang gini, kan ada cita-cita utopis bahwa dengan adanya YouTube, Vimeo, dengan adanya globalisasi kan lo jadi nggak ada tuh yang namanya aktor Indonesia. Lo aktor dari dunia aja, lo just an actor, dimana lo bisa juga ditonton sama orang-orang di Malaysia, di Brunei, di Singapura misalnya. Cuma yang ironis justru menurut gua, kita sebagai orang-orang Indonesia itu tetap konsumen, say. Nah itu dia Dian. Bukan provider. Itu dia. Makanya topik yang dibawa Dian ini akan ada di segmen berikutnya. Terima kasih Dian dan sampai ketemu di segmen berikutnya.